Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muslimah, balik lagi di Speak Up Your Mind. Saatnya remaja bicara, saatnya remaja peduli, saatnya remaja bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sobat muslimah, jadi kemarin nih Fitri ya, pokoknya scroll di IG gitu ya, dari Instagram, anak Instagram gitu kan. Beberapa hari yang lalu banyak yang trending topiknya tentang hashtag patah hati. Baper ya? Ya pokoknya baper. Entah itu hari patah hati nasional, terus apa lagi? Terus ya gitulah. Tapi ya sobat muslimah, sebenarnya ada lagi yang trending topik selain itu, yaitu selain yang baper-baper itu. Apa itu nih? Yap, itu tentang Perpu nomor 2 tahun 2017. Aneh mungkin ya kalau di kalangan remaja tapi ngurusin kayak politik. Di sini harus garis bawahi ya, politik. Nah, kita sebagai remaja nih bukan berarti politik mah cuman kayak urusan orang-orang kita, yang di bapak kita parlemen, gitu. Orang-orang politikus lah ya. Justru itu dalam Islam sebenarnya politik itu artinya mengurusi urusan umat. Jadi kita juga sebagai remaja harus ngompol. Itu iya, ngobrol baik tapi ngomongin politik. Nah, coba kasih tahu dulu tapi apa itu Perpu? Jadi Perpu itu sendiri kan PERPPU, peraturan. P pemerintah. P lagi pengganti. Punya undang-undang. Nomor 2 ini mengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Bener gak sih? Berarti kayak gitu? Bener gak? Sama Muti, bener gak? Coba tolong koreksi. Tenang. Ainun dan Fitria gak perlu bingung-bingung. Kita akan ngejelasin pasal-pasalnya. Ya, jadi Perpu nomor 2 tahun 2017 ini sudah mengganti undang-undang. Jadi sebelumnya ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Jadi untuk membubarkan Ormas membutuhkan SP 1, 2, dan 3, kemudian baru masuk ke pengadilan. Nah ternyata untuk Perpu yang baru gak berlaku lagi SP 1, 2, 3, langsung bisa dibubarkan tanpa pengadilan. Jadi lebih mudah dan lebih cepat gitu. Lebih cepat prosesnya. Oh gitu. Tuh simak ya sobat muslimah. Iya, ada lagi nih. Kalau yang pasal 59 gimana ya? Pasal 59. Jadi di pasal 59 ternyata orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang berdakwah itu bisa dipidanakan. Jadi cukup mengerikan ya Kak, punya opini misalkan haram memilih pemimpin kafir. Nah itu bisa dipidanakan. Hati-hati ya guys. Hati-hati banget. Contoh lain misalnya di negara kita ada asing dan aseng yang dia itu menjarah negeri kita, mengambil kekayaan alam kita. Terus kita bilang rezim sekarang itu pro asing dan aseng. Nah itu harus hati-hati juga. Jadi kita dakwah dibatasi dong. Gimana dong? Astagfirullah. Nauzubillah. Nah kalau yang ayat 4-nya gimana tuh? Nah, ada lagi pasal 59 ayat 4 yang ternyata ada perluasan makna dari yang bertentangan dengan Pancasila itu seperti apa. Ya, kalau dulu itu yang bertentangan itu kan paham Marxisme, komunisme, Leninisme, dan ateisme. Nah, ternyata sekarang apapun paham yang dia itu dikatakan bertentangan dengan Pancasila itu bisa dihukum. Bertentangan dengan Pancasila. Sebenarnya istilah itu sendiri masih samar dan juga membingungkan. Karena makna bertentangan dengan Pancasila itu sendiri sebenarnya kayak apa sih? Apakah orang-orang yang korupsi atau menjual sumber daya alam Indonesia, atau orang-orang yang ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia? Iya, kayak gimana ya? Kayaknya tuh yang bertentangan dengan pemikiran mereka juga sih. Misalnya yang menurut mereka Islam membahayakan, akhirnya bisa dihukum. Bertentangan dengan pemikiran mereka dan pemikiran orang yang berkepentingan di balik mereka. Iya benar, makanya. Waduh, kok jadi rancu gitu ya pengertian Pancasilanya? Jadi sebenarnya yang bertentangan itu yang kayak gimana ya? Iya, bingung nih saya. Anda bingung? Saya juga. Jadi di pasal 59 ada sanksi pidana. Nah ini belum pernah ada pada masa kolonialisme, masa Orde Lama, Orde Baru ada di rezim saat ini. Oh, jadi pas dulu Masyumi dibubarkan itu, setelah dibubarkan ya bubar aja gitu ya Kak, tanpa pidana. Tapi sekarang kok jadi kayak gitu ya? Oh, sanksi pidana? Gimana tuh sanksi pidananya?
Iya, nah ternyata pidananya itu juga nggak tanggung-tanggung. Kalau misalnya ada anggota atau struktur organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, itu bisa dipenjara seumur hidup, atau yang paling ringan itu 5 tahun, yang paling berat 20 tahun. Penjara seumur hidup. Bukan. Nah, ada lagi nih pasal 82A yang juga dipertanyakan. Itu apa tuh? Nah, di dalam pasal 82A, bagi orang-orang yang memiliki niat buruk dan juga ada asosiasi atau organisasi yang dikatakan mereka itu bertentangan dengan pasal-pasal yang ada, itu juga bisa dipidanakan. Oh gitu. Niat aja nggak boleh, Pikirin aja nggak boleh. Tahu bersahabat banget ya mereka. Iya, bisa tahu pikiran kita. hati kamu diam. Diam. Pikiran kamu diam. Jangan ngapa-ngapain. Kita nggak mau berniat. Niatkan dalam hati. Udah, diam aja dia. Ada juga nih pasal 62. Apa itu ya? Aduh, jangan serem-serem lagi dong. Coba tolong dijelasin. Terus apa ini berekspresi? Nah, yang terakhir ada pasal 62. Nah, di dalam pasal 62 itu kalau ada ormas atau kelompok yang memang dikatakan bertentangan, langsung bisa diadili tanpa ada pembelaan. Tanpa ada pembelaan. Semacam pemaksaan. Jadi seperti itu. Jadinya ya langsung aja dibubarin tanpa misalnya kita klarifikasi dulu. Enggak kok, enggak seperti itu. Jadi nggak bisa membela diri dong ya. Kasihan ya. Kalau ternyata emang gak salah gimana? Ya itulah, ya udahlah ya. Semoga penjelasan ini cukup mencerahkan Fitria, Ainur dan teman-teman di rumah. Ya, makasih ya Ainur. Sama-sama loh. Kak, gimana kalau sekarang kita undang aja Fitria sama Ainur? Yuk kita undang Fitria, Ainur, sini dong. Sekarang udah ada Fitria dan Ainur di studio. Jadi gimana nih teman-teman? Udah jelas penjelasan kita tadi? Jelas. Sekarang kita udah semakin update ya tentang kondisi Indonesia saat ini. Kita sebagai pemuda Indonesia sudah sepantasnya update dan peduli terhadap kondisi Indonesia saat ini, ya nggak? Termasuk belajar perihal politik dan isu-isu kekinian di Indonesia. Nah, makanya sekarang nih habis ini kita mau ikutan aksi Tolak Perpu di Jakarta. Wahai saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama bergandengan tangan menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Ya, penyelenggara acara hari ini adalah Aliansi Ormas dan Umat Islam se-Jabodetabek. Ya, di sini kita umat muslim kumpul di sini adalah untuk menyuarakan ketidaksetujuan kita terhadap dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2017. Tuh, ada suaranya kan? Nah. Ya, sekarang juga. Tolong kami sebagaimana Engkau menolong Rasul-Mu ya Allah. Tolong kami sebagaimana Engkau menolong para Rasul. Tolong kami ya Allah menghadapi penguasa durjana ini ya Allah. Tolong kami ya Allah. So, kita harus Tolak Perpu karena kita peduli bangsa. Pantengin terus. Speak up your mind. Saatnya remaja bicara, saatnya remaja peduli, saatnya remaja bangkit. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.